Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mengundang Tuhan untuk mendengarkan doa dan intensi kita pagi ini. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Secara khusus saya ingat konfrater kami Bruder Aloysius Lanang SPD merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Pater Christianus Sambu SPD merayakan ulang tahun tabisannya. Dan juga kami ingat Monsignor Vitalis Tubarus SPD yang hari kematiannya akan peringati pada hari ini. Dan juga yang meninggal dunia Bapak Benedictus Jobarut, dia tetangga kami di sekitar sini, dan ponakannya Pater Vito ada di sini. Semoga Tuhan memberi dia istirahat yang kekal. Kita juga berdoa untuk penderma kita sekalian, dan saya ingat secara khusus penderma kami di komunitas ini. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka berkat kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas. Saya juga ingat mereka-mereka yang sakit dalam keluarga kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa menjamah mereka, beri mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Secara khusus saya ingat seorang teman yang hari ini akan kembali bertemu dokter untuk mendengar hasil pemeriksaan kesehatannya. Semoga benih-benih penyakit yang ada dalam dirinya semuanya sirna, hilang, sehingga teman ini boleh mengalami kekuatan, kesegaran baru, sehingga bisa kembali menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Juga mohon berkat, mohon rahmat kelancaran pendidikan bagi adik Alvira Tanggang, intensi dari Frater Alfian. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Opa Willy Brodus Kes dan Bapak Sius Dopo, intensi dari Frater Vito. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan bersatu dengan Kristus dalam komunio suci, menerima tubuh dan darahnya, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak mengikuti misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, utuslah kiranya kami mewartakan nama-Mu, dan semoga kedamaian yang dapat kami bangun, Kau jadikan lambang kehadiran-Mu di antara kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus,
kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Esra. Ketika mendengar berita tentang dosa umat Israel, aku, Esra, mengenakan pakaian dan jubahku dan duduk tertegun. Pada waktu kurban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diri. Lalu aku berlutut dengan pakaian dan jubahku yang koyak-koyak, sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Aku berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani mengadahkan mukaku kepadamu. Dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Sejak zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan para raja dan para imam diserahkan kepada raja-raja negeri asing. Kami diserahkan dalam kuasa pedang, ditawan, dijarah, dan dihina di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Tapi kini kami mengalami kasih karunia Tuhan Allah kami. Ia meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di masa perbudakan kami. Sekalipun kami menjadi budak, tetapi dalam perbudakan itu Allah meninggalkan kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat keleluasaan untuk membangun rumah Allah dan menegakkan kembali reruntuhannya, serta memperoleh tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Memang Allah menyiksa, tetapi juga mengasihani. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, tetapi menaikkan juga dari sana. Tidak seorang pun luput dari tangannya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Wartakanlah kebesarannya di sana. Agungkanlah Dia di hadapan segala yang hidup, sebab Dialah Tuhan kita. Dialah Allah, Ia adalah Bapa kita untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju.
Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Iman, kesetiaan, dan bertanggung jawab menjalankan tugas yang diberikan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan kita untuk selalu tekun dalam iman akan Tuhan, dan juga untuk selalu setia padanya dan menjalankan tugas yang sudah dipercayakannya kepada kita masing-masing. Kita semua sesungguhnya sudah dipanggil oleh Tuhan dan juga sudah diberi tugas untuk melanjutkan karya keselamatannya di dunia ini. Sejak kita dipermandikan, pada waktu itulah kita sudah menjadi anggota gereja yang sah. Dan kita sudah seharusnya untuk selalu tekun dalam iman dan selalu setia mengikuti ajarannya, dan juga selalu merasa bertanggung jawab untuk menjalankan karya keselamatan yang sudah dipercayakan kepada kita masing-masing. Injil hari ini kita dengar bahwa Yesus memberi kekuatan kepada para rasul sebelum mereka diutus. Kekuatan kuasa Tuhan sudah masuk ke dalam diri mereka yang diutus. Sehingga tidak usah heran sewaktu mereka menyembuhkan orang sakit, sewaktu mereka menumpangkan tangan di atas orang sakit. Pada saat itu juga kekuatan kuasa Tuhan masuk ke dalam diri orang sakit. Tuhan sesungguhnya memanfaatkan tangan dari orang yang diutus. Dan kekuatan kuasa itu sesungguhnya ada di dalam diri mereka yang diutus, karena mereka sudah ditumpangkan tangan oleh Tuhan. Bahwa kekuatan kuasa Tuhan sudah ada di dalam diri mereka, dan di saat mereka menjamah orang sakit, di saat itu juga keluarlah kekuatan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri mereka yang diutus. Kemudian Yesus juga melarang mereka supaya jangan bawa makanan, bekal, uang, macam-macam. Mengapa Tuhan melarang mereka? Apakah Tuhan tidak rasa kasihan di saat mereka lapar, di saat mereka haus? Apakah Tuhan mau membiarkan mereka sengsara? Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya Tuhan dengan sengaja melarang mereka supaya jangan bawa bekal, agar mereka selalu fokus kepada Dia. Dan Tuhan sesungguhnya selalu bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Tuhan tidak mungkin menutup mata melihat kesengsaraan dari orang yang diutusnya. Tuhan yang melarang karena Dia tahu bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Tapi kuncinya, mereka harus tetap berpegang pada iman akan Kristus dan selalu setia kepadanya. Itu kuncinya. Dan juga selalu merasa bertanggung jawab menjalankan tugas yang sudah dipercayakan Tuhan kepada mereka. Tetapi kalau iman mereka sudah luntur, kesetiaan mereka sudah pudar, tanggung jawab mereka sudah tidak ada, pasti Tuhan juga tidak tahu apa yang harus Dia lakukan kepada mereka semua. Kalau mereka menjauh dari Tuhan, pasti Tuhan juga merasa kasihan dengan mereka. Marilah saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mau mengingatkan kita semua bahwa kita sesungguhnya sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kekuatan kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Tergantung dari kita bagaimana iman kita, bagaimana
tanggung jawab kita untuk menjalankan tugas ini. Tugas untuk menyelamatkan sesama. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa meneguhkan iman kita dan semoga kita selalu setia kepadanya dan selalu merasa bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan tulus hati. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengarlah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, berkat roti dan anggur ini, bangunlah dalam diri kami kedamaian-Mu yang didambakan setiap orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti. Kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati. Kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji keagungan-Mu bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah memwartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dan paus kami Fransiskus, dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah hamba-Mu, Benediktus de Warut, yang kemarin Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Tuhan, kami juga ingat mereka yang sakit. Secara khusus saya ingat seorang teman yang hari ini akan bertemu dengan dokter untuk mendengar hasil pemeriksaannya. Tuhan, semoga dia bersih dari segala benih penyakit, dan semoga jamahan-Mu mendatangkan kesembuhan total baginya. Ingatlah pula saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat konfrater kami, keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka kami kenangkan pada hari ini. Pater Miguel Luaces dari Argentina, Uskup Vitalis Tubarus dari Jawa, Pater Raimundo dari Brasil, Pater Marcel Dungdung dari India, Pater Sebastian Sper dari Ghana, suster-suster kami, suster SSPS, suster Gerburga, suster Gerburgis, suster Celestis, suster Alesian, suster Clara Aik, dan juga kami ingat Mbak Opa Willy Brodus Kes dan Bapak Sius Dopo, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, Arnold Jansen, Josephine Demet, Maria Helena, Josefa, dan Hendrika, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berikan salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya, baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut, baik secara jasmani maupun rohani, melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, sabda-Mu memberikan pengampunan kepada siapapun yang percaya. Semoga budi kami Kau tunjukkan kepada kedamaian. Semoga budi kami Kau tujukan kepada kedamaian, belas kasih serta kerukunan. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini ya Tuhan. Dan juga berilah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal dunia, dan hiburan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, jamalah mereka-mereka yang sakit. Dan saya ingat teman kami yang sebentar lagi
akan berhadapan dengan dokter untuk mendengar hasil pemeriksaannya. Semoga benih-benih penyakit sudah dihapus semuanya ya Tuhan. Bersihkanlah semuanya, agar dia kembali bersih, sehat walafiat, dan boleh kembali menjalankan tugas yang kupercayakan kepadanya. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.